Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Saya mengajak kita bersama mensyukuri kasih karunia Tuhan melalui kehidupan yang telah dinyatakan kepada kita melalui persekutuan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk segala kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini Tuhan, Engkau kembali mengaruniakan kami kekuatan dan kehidupan. Dan sebelum kami melakukan segala rencana kami pada hari ini, kami mengawali dengan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan boleh kami berlakukan di dalam hidup kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23, firman Tuhan. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titaku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk.
ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu merenungkan bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23, oleh renungan harian Toraya diberikan tema pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Masyarakat Toraja pada zamannya mengenal konsep kepemimpinan, sugi, barani, manarang, kina, atau kaya, berani, pintar, dan berhikmat. Merupakan salah satu contoh kepemimpinan yang dikehendaki manusia. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan yang dikehendaki Allah? Perikop ini berbicara mengenai peralihan kepemimpinan Musa kepada Yosua. Suka duka telah dialami oleh Musa bersama bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa telah bekerja keras dan dengan sekuat tenaga memimpin bangsa pilihan Tuhan ini. Seringkali ia mengorbankan perasaannya, bahkan juga keluarganya dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Hanya dapat memandang dari atas gunung karena melakukan sebuah kesalahan. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan umat Israel seperti domba yang tidak memiliki gembala. Akhirnya Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa. Sejak masa mudanya, Yosua sudah menjadi abdi Musa. Telah menyaksikan langsung perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi umat Israel. Yosua dipilih Tuhan bukan seperti kriteria menurut manusia, tapi ada hal yang menarik karena Yosua penuh dengan Roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan yang dikehendaki Allah ialah pemimpin yang takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Karena itu, doakanlah pemimpin kita agar mereka terus belajar mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam tugas dan pelayanannya, sehingga mereka semakin kuat dan takut akan Tuhan. Jika Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik yang selalu mengandalkan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena kasih-Mu yang kami alami, sehingga kami tetap kuat, sehat, dan terus semangat untuk senantiasa mengambil bagian di dalam setiap persekutuan. Terkhusus pada pagi hari ini, kami mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman-Mu ini akan selalu mengajar kami untuk peka,
dan sekaligus mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam segala kehidupan yang kami jalani, baik itu suka maupun duka. Kuatkan dan teguhkanlah kami, supaya kami tetap taat dan setia melakukan firman-Mu. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang berdoa bagi segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, di dalam segala kegiatan yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan usaha, pendidikan anak cucu kami, bahkan kegiatan-kegiatan apapun yang sudah direncanakan hari ini. Biarlah Bapa di sorga, Engkau senantiasa terlibat campur tangan di dalamnya, supaya apapun yang dilakukan dapat mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, serta berkat-berkat Tuhan tercurah. Kalau ada di antara kami Tuhan yang mengalami pergumulan oleh karena berbagai hal, oleh karena situasi saat ini, kami mohon Engkau datang memberikan pengharapan dan mampukanlah kami untuk selalu menaruh dan meletakkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami mau datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa buat Arang Bidangan Toding, Dedi Pramulya, Vincent Yeheskiel, Hendra Kusuma, Dirga. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan pertambahan usia 1 tahun lagi bagi mereka, yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami pada saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan selalu memampukan kami untuk mengucap syukur dan selalu percaya bahwa berkat Tuhan itu nyata. Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara mengalami sakit. Kami berdoa buat Ibu Damaris Suli yang dirawat di rumah sakit akademis. Kami berdoa bagi Megananda yang dirawat di Luramai, dan juga Serpin yang ada di Rantepao, Odriani Simpan yang ada di Papua. Bapa kami di sorga, lawatlah mereka dengan kuasa-Mu, jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa bagi yang berduka cita, Tuhan hibur dan berikanlah pengharapan kepada mereka yang mengalami kesulitan hidup oleh karena pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, pakailah saudara-saudara kami yang Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami yang masih diperhadapkan dalam pergumulan pandemi COVID-19. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya. Namun semua itu Tuhan bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Oleh sebab itu kami menaruh pergumulan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memandang dan melihat bahwa kami sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan-Mu, supaya kami dapat dibebaskan dari pandemi ini dan kami dapat beraktivitas kembali dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persidangan kedua Klasis Makassar Tengah yang akan berlangsung pada tanggal 27 dan 28 September 2020.
Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami mau serahkan kegiatan kami ini yang menjadi pesta iman bagi kami. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.